Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam untuk warahmatullah. Bapak Dahruji selaku penguji dan Bapak Dzikrullah selaku dosen pembimbing. Baik, di sini saya akan langsung memaparkan materinya ya Pak ya. Kamu ngaktifin dua ya? Laptop sama HP? Satu Bapak. Oh satu kok ininya suara. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian al-hardul hasan. Al-hardu secara makna literalnya berarti al-qat'u, yaitu memotong. Dinamakan demikian karena pemberi utang atau mukrid memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Adapun pengertiannya secara syarak adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Al-Qardul Hasan bisa diartikan juga sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum Al-Qard Al-Hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep Qard Al-Hasan dikategorikan akad tatawi atau akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Selanjutnya, pembiayaan Al-Qardul Hasan. Pembiayaan Al-Qardul Hasan ini adalah pemberian pinjaman dengan tanpa bagi hasil maupun margin atau keuntungan. Dalam akad ini, debitur hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja, sedangkan jasa pinjaman sesuai dengan keikhlasan yang berdasarkan sebagai jazaul ihsan atau balas budi atas pinjaman yang telah diterimanya. Biasanya kesepakatannya itu di awal. Penggunaan pembiayaan ini dapat digunakan untuk usaha yang produktif, yaitu untuk keperluan modal kerja ataupun untuk keperluan yang konsumtif. Selanjutnya, syarat-syarat pembiayaan. Syarat-syarat pembiayaan yaitu yang pertama anggota dan calon anggota yang bertempat tinggal di wilayah kerja BMTNU, yaitu yang terdekat. Yang kedua mempunyai usaha atau penghasilan. Yang ketiga mempunyai tabungan aktif di BMT jika permohonan pembiayaannya itu di atas 250.000, sedangkan jika di bawah 250.000 tidak disyaratkan menjadi anggota ataupun memiliki tabungan. Selanjutnya, jaminan. Jaminan, jika dirasa perlu, BMT dapat meminta jaminan, sedangkan jenis dan nilai jaminan itu ditentukan oleh BMT pada saat menyetujui permohonan pembiayaan. Pembiayaan maksimal 250.000. Jika dirasa aman, BMT tidak perlu meminta jaminan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu tentang layanan berbasis jamaah atau lasisma. Pengertiannya yaitu layanan berbasis jamaah merupakan bentuk layanan BMTNU dalam bentuk layanan tabungan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan melalui kelompok yang dibentuk oleh BMTNU dan diberi nama Forum Silaturahim atau bisa disebut sebagai Forsa BMTNU. Persyaratan tabungan dan pembiayaan berbasis jamaah. Yang pertama yaitu mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Forsa, tidak sedang mendapatkan pembiayaan lebih dari 2 lembaga keuangan lainnya, dan semua anggota bersedia untuk tanggung renteng jika mengalami wan prestasi. Yang kedua, plafon pembiayaan berbasis jamaah ditentukan sebagai berikut. Pembiayaan tahap 1 maksimal 2 juta, pembiayaan tahap 2 maksimal 4 juta, dan tahap 3 maksimal 5 juta. Pembiayaan berbasis jamaah ini tidak mensyaratkan adanya jaminan, akan tetapi dianjurkan mengajukan daftar harta tetap yang secara sukarela akan diserahkan ke BMTNU untuk dilakukan penjualan bersama jika terjadi wan prestasi sebagaimana diatur di dalam SOM dan SOP pembiayaan. Selanjutnya, prosedur permohonan pembiayaan untuk anggota pendamping. Menerima aplikasi permohonan pembiayaan dari tenaga pendamping, mengisi aplikasi permohonan pembiayaan yang telah diisi dengan benar, membacakan aplikasi permohonan pembiayaan yang telah diisi dengan benar di depan seluruh anggota untuk mendapatkan persetujuan bagi seluruh anggota.
Mohon maaf Pak, ini bukan anggota pendamping tapi anggota nasabahnya yang meminjam. Itu kesalahan. Selanjutnya untuk tenaga pendamping, yaitu yang pertama menyerahkan aplikasi permohonan pembiayaan kepada pemohon, menerima dan mengecek kebenaran pengisian aplikasi permohonan pembiayaan dari pemohon, membacakan riwayat mitra atas pembiayaan sebelumnya, meminta persetujuan kepada seluruh anggota atas pengajuan pembiayaan dari anggota, meminta kesediaan seluruh anggota forum untuk melakukan tanggung renteng jika terjadi wan prestasi, mencatat dalam register pengajuan permohonan yang ditandatangani oleh tenaga pendamping dan koordinator forum, menyerahkan aplikasi pengajuan pinjaman form persetujuan anggota dan forum tanggung renteng, riwayat mitra dan absensi kehadiran dalam kegiatan rutin kelompok kepada kepala cabang. Untuk anggota Forsa BMTNU memberikan persetujuan atau tidak atas pengajuan pinjaman tersebut dengan menjelaskan alasannya, menandatangani form persetujuan permohonan pembiayaan anggota yang disertakan dengan kesediaan tanggung renteng. Yang ketiga, menyerahkan kembali form persetujuan dan kesediaan tanggung renteng tersebut kepada tenaga pendamping untuk dibawa pada rapat komite. Untuk kepala cabang, menerima aplikasi pengajuan pinjaman, form persetujuan anggota, dan form tanggung renteng riwayat mitra dan absensi kehadiran dalam kegiatan rutin kelompok dari bagian pembiayaan, meneliti seluruh berkas yang telah diterima dari bagian pembiayaan dan melakukan rapat komite pembiayaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembiayaan Al-Khordul Hasan sebagai produk unggulan pada layanan berbasis jamaah Lasisma ini dikarenakan yang pertama tidak menggunakan jaminan, yang kedua cicilan ringan tanpa bunga, dan yang ketiga pemberian jasa seikhlasnya sesuai dengan kesepakatan antara mitra dan BMTNU Cabang 10. Nanti ya. Sudah Mita ya? Sudah Bapak. Oke, saya lanjut. Langsung aja Gi, Pak Dikri Gi. Yang pertama ini akadnya Qardul Hasan, ya kan? Oke, Tapi Pak. di akhir saya mulai dari akhir, tapi kok ada embel-embel kemudian jasa seikhlasnya yang sudah disepakati. Ya berarti bukan Qardul Hasan ini berarti, Mbak Mita. Iya Bapak. Iya gimana? Iya pakai Khordul Hasan, cuma ketentuannya itu seperti itu kemarin yang saya ikut beberapa kali dengan petugasnya itu ada jasa dari orangnya sendiri, maksudnya dari mitranya sendiri itu mengasihkan kepada BMTNU. Kan soalnya kalau sudah diberi pembiayaan, petugas BMTNU itu setiap bulannya atau 2 minggu sekali itu datang kepada kelompok Forsa ini untuk meminta uangnya. Seperti itu. Jadi orangnya sendiri yang memberikan balas jasa tersebut. Katanya ditentukan di awal tadi barusan. Iya, waktu pembiayaan itu biasanya petugasnya itu bilang kepada mitranya, bagaimana Ibu, untuk balas jasanya, apa ikhlas atau enggak terserah. Jikalau memang mitranya itu tidak mau memberikan juga tidak apa-apa, Pak. Tapi kebanyakan itu memberikan. Iya, yang saya jadi persoalkan itu apakah itu ditentukan ketika di awal pembiayaan atau kemudian ketika kita kunjungan misalkan nagih ngambil cicilannya itu, Mita. Ketika di awal, Pak, ketika pencairan uangnya itu. Oh, ketika pencairan uangnya sudah disampaikan begitu. Iya, kan biasanya itu ada ikrarnya, Pak. Pembacaan ikrar oleh petugas BMT. Oh, begitu. Jadi itu misalkan diikrarkan nanti saya ngasih balas jasa 100.000 misalkan gitu ya. Itu harus continue 100.000 itu, Mita. 100.000 setiap bulan misalkan. Iya, Pak. Tapi bukan hanya satu orang ya, 5 orang tuh harus kompak. Jika salah satu dari mereka itu merasa keberatan, berarti itu gagal. Kalau seumpama memberikan 100.000, terus cicilannya tiap bulannya 100.000, berarti tiap bulannya harus membayarkan 200.000. Iya.
Begitu. Jadi ikrar di awal gitu ya. Iya, diikrarkan di awal. Misalnya kemudian anggota itu tidak ada yang mengikrar, tidak ada ikrar atau kemudian tidak memberikan balas jasa, apa masih dikasih sama BMTNU? Ya dikasih Pak, soalnya waktu ikrarnya itu sudah pas pencairan uangnya. Hanya saja itu biasanya ada apa? Biaya wakaf yang diberikan kepada BMTNU. Tiap pencairan itu satu orang dikasih itu. Ini ada lagi bahasa biaya wakaf. Kalau tadi bahasa apa tadi, infak. Nah, ini yang benar yang mana nih Mita ini? Nah, karena Kalau yang ya gimana? kalau yang wakaf itu apa namanya harus Pak. Jadi pas waktu pencairan itu ada kertas wakaf tuh tiap orang dikasih satu, membayar 10.000. Kalau yang balas jasa itu enggak. Jadi Sudah kalau ditentukan. iya, Wakafnya 10.000 gitu. iya. Ada di situ di kertas wakafnya itu 10.000 memang. Oh, wakaf atau biaya itu, Mita? Itu wakaf. Karena saya pada waktu magang kemarin tuh juga disuruh untuk mencari wakaf. Kertasnya juga sama seperti yang di pembiayaan ini apa Lasisma. Mencari wakaf, kamu ditugasi mencari wakaf. Iya. Wakaf gimana maksudnya? Wakaf tanah, apa cuman wakaf duit? Wakaf duit saja Pak. Tiap orang tuh 10.000. Sumbangan tah? Kayak infak gitu Pak. Jadi nanti itu dananya Oke, dikasihkan ke itu diperjelas ya. Perjelas ya siapa Mita. Apakah infak? Infak sama wakaf sepengetahuan saya itu beda. Kalau wakaf itu sudah jelas peruntukannya untuk ini, untuk itu, dan kemudian tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Dan wakaf dimanfaatkan, apa artian ada wakaf produktif kan gitu. Gitu. Kalau infak, ya infak kan terserah kemudian yang menerima infak, Mita. Nanti dicek lagi itu ya, apa namanya, berkaitan dengan itu. Terus yang kedua, ini kan berkaitan dengan kamu berbicara tentang implementasi, sama dengan yang siapa tadi itu, ya, bahwa implementasi akad Qardul Hasan di sini ya memang seperti kata Mita itu tadi kan tidak ada tidak ada biaya-biaya, apa namanya, tidak dikasih, tidak ada bagi hasil, tidak ada macam-macam, cuman kok ada bahasa lain, ada wakaf dan seterusnya. Nah, kalau kemudian memang benar seperti itu, coba nanti ditanyain dana wakaf itu masuk ke BMT atau masuk ke ini dana sosial atau apa gitu loh, sehingga kemudian jelas. Kalau wakaf itu nanti masuk kepada dananya BMT, masuk kepada modalnya BMT, itu bukan wakaf itu. Gitu Mita. Ya, Ya. Pak, kemarin itu saya sempat nanya kenapa kok tiap pencairan tuh tiap mitranya harus dikasih wakaf. Iya, soalnya pencarian untuk dana wakaf itu susah. Jadi tiap apa pencairan itu harus dikasih dana wakaf untuk kegiatan sosial, Pak. Oh, untuk kegiatan sosial. Oh. Oke, 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 oke. Oke, terus yang kedua, bukan yang kedua, yang selanjutnya. Selanjutnya tadi Mita mengatakan bahwa ini minimal 250 berapa 200.000, maksimal 2 juta. Maksudnya gimana itu Mita? Ini sebentar, ini kan pembiayaan berjamaah. Kalau pribadi-pribadi bisa nggak akses ini? Kalau pribadi nggak bisa, Nggak Pak. bisa, berarti kan jamaah dong, ya kan? Ada batasan minimalnya nggak? Batasannya kalau yang tahap pertama itu, Bukan, batasan anggota jamaahnya. oh iya, Berapa? kalau paling sedikit itu 4 orang. Paling sedikit 4 orang, terus paling banyak Paling banyak 10 orang, tapi kebanyakan tuh 4, 5 gitu doang, 4, Pak, 5, kemarin. kebanyakan 10 orang ya. Nah, pertanyaan saya tadi, maksudnya Mita bilang 200.000, apakah 200.000 itu per jamaah atau per individu yang ada di jamaah itu? Per individunya, Pak. Per individu. Terus kalau maksimal 2 juta tadi itu per individu juga?
Yang 2 juta. Enggak, Pak, itu per kelompok. Nah, itu harus dipertegas karena di sini saya jadi bacanya jadi bingung. Ya, kalau kemudian jadi diperjelas siapa? Eh, aduh, siapa? Mita. Jadi kalau di sini ya, plafon pembiayaan berbasis jamaah ditentukan sebagai perintah satu adalah maksimal 2 juta. Maksimal 2 juta ini adalah per kelompok, kan begitu. Ya, Iya, Pak. per kelompok bukan kemudian per individu. Pembiayaan maksimal 250.000 jika dirasa aman, BMT tidak perlu menyanyikan kepada nasabah. Nah, ini diperjelas yang di halaman berapa ini? Halaman 19. Ya, itu Bahwa untuk yang individu, Bapak. ini adalah untuk individu bukan kemudian untuk kelompok kan gitu. Iya, Pak. Berarti kalau 250.000, kalau kelompoknya 10 orang, berarti kan per orang bukan nggak dapat 200.000, enggak 250.000, berarti 200.000 per orang gitu. Iya, Pak. Kemarin ada yang 150 saja. 150 saja per satu di kelompok itu ya. Iya, soalnya enggak sama. Oke. Heeh. Ya sudah, sementara itu mungkin catatan dari saya, Mita ya. Nah, itu Iya, Bapak. seperti Terima termasuk kasih. kemudian apa tadi, kalau tadi bilang Mita itu ini kan ada jaminan ini coba di halaman 19 ya. Tidak perlu kemudian BMT tidak perlu meminta jaminan. Berarti kan jaminan tabungan dasar nah ini diperjelas ya Mita nanti ya. Sesuai Iya, Pak. dengan apa yang ada di existingnya yang ada di sana ya. Mungkin itu Pak Zikri dari saya. J, Pak Daruci, terima kasih. Gitu ya Mbak Mita ya. Beberapa Iya, Pak. hal yang tadi disampaikan oleh Pak Daruci. Pesan saya, pembiayaan Lasisma jangan dijadikan sebagai inspirasi untuk membuat judul skripsi. Karena sudah terlalu banyak yang ngambil itu. Ya, tapi nanti diperbaiki sesuai dengan ini ya, existingnya yang ada di sana, apa yang kamu pahami, tanyakan dalam waktu 4 hari ini, maksimal hari Kamis lah, apa-apa yang menjadi kendala, hal yang bisa membuat laporannya meragukan, silahkan langsung tanyakan, mumpung masih masa-masa seperti ini bisa konekkan ke DMT 10. Terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Selanjutnya terakhir dari kelompok 10 ini saya kok ada Sonia Agustin ini kelompok sini juga? Nggih, Bapak. Iya, Bapak. Sudah presentasi tapi ya? Pak. Belum. Tinggal 2 Mbak Musrifah Mbak Musrifah belum. Belum, Bapak.